Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Rahim di Jalan Sultan Adam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada subuh ini subuh Sabtu ketiga di bulan Juni 2023 kita bersama-sama dapat hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita isi sedikit pengajian yang pada subuh hari ini kita awali dengan ayat 78 dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah ini disebut dengan Al-Mu'minun karena diawali dengan kata-kata Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun, ya. Di mana juga pada awal surah ini dijelaskan ciri-ciri atau kriteria-kriteria orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan. Jadi rupanya orang beriman ini ada yang beruntung, ada yang juga belum beruntung. Nah, yang beruntung itu cirinya banyak, ya. Allazina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Itu bisa dilihat di bagian awal surah ini, ya, surah ke-23 ini. Nah, di ayat 78 ini Allah ingin menjelaskan kepada manusia tentang 3 potensi diri manusia yang harus disyukuri, ya. Yang pertama as-sam'a, yang kedua al-absara, yang ketiga al-af'idah. Nah, 3 inilah yang kita coba jelaskan pada pagi hari ini. Dan ini saya kira sangat-sangat penting. Yang pertama, Allah menciptakan as-sam'a, pendengaran. Yang kedua, al-absara. Absar itu jamak, ya, penglihatan. Wal af'idah, dan aneka hati, ya. Hati paksa kita tambahi aneka, karena ini kalau hati-hati itu ya bisa artinya hati-hati dalam pengertian banyak hati, ya. Nah, tapi bisa juga dalam pengertian awas, hati-hati. Nah, sehingga lebih tepat diterjemahkan dengan aneka hati. Bahasa Indonesia ini memang agak aneh, misalnya kaki 5 itu beda dengan 5 kaki. Nah, kaki 5 kaki. Di mana jualannya di kaki 5, jualannya di 5 kaki. Nah, lain-lain itu kan. Nah, sama dengan hati-hati dengan aneka hati, ya. Dan masih banyak lagi itu di dalam bahasa Indonesia itu yang ulai-ulai itu, ya. Nah, yang pertama dulu as-sam'a, ya. Dan ayatnya berbunyi wa huwallazi ansa'alakumus sam'a, dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu pendengaran. Pendengaran ini diungkapkan dengan bentuk tunggal di sini. Tidak ada pendengaran itu dalam bentuk jamak dalam Al-Quran. Selalu diungkapkan dengan bentuk tunggal. Ini mengisyaratkan bahwa yang masuk ke telinga kita itu adalah satu. Jadi meskipun beraneka macam, itu bisa jadi satu. Nah, itu hebatnya telinga kita ini. Tapi beda dengan
besar. Absar itu penglihatan-penglihatan atau pikiran-pikiran atau perspektif tinjauan itu bermacam-macam. Kalau ada kucing bakal lahir tengah malam, ada yang memandangkan ini isok pecang hujan jadi. Nah, ada juga kan. Ramalan cuaca berarti. Nah, ada juga yang memahami kucing bakal di tengah malam ini berebut bini. Nah, masalah berebut bini ini nih. Lahir kucing nih. Jadi macam-macam perspektif kita itu. Ada juga yang memahami, ya kucing tengah malam bakal ini menggerak kita nang guring nih supaya bangun untuk sholat tahajud misalnya. Ada juga yang memahami kucing ini dasar kada berpikir kenapa bakal lahir di rumah orang. Nah, jangan bakal lahir di padang hutan sana ada bergerakan orang nang guring ini. Nah, ini lain lagi nih perspektifnya. Ini perspektif permusuhan. Jadi orang dengan binatang pun bermusuhan, apalagi dengan manusia. Apa ikan kucing jarang ngiau-ngiau. Memang kan ada kebiasaan. Kucing ini mengiau tuh, ngiau. Makan ngiau, lapar ngiau, diburu ngiau ya. Ada kebiasaan lain. Jadi manusia itu informasi itu masuk satu, tapi keluarnya bermacam-macam. Nah, agama itu mengajarkan kita harus membangun perspektif yang positif. Kita misalnya dalam Al-Quran husnuzan. Kita disuruh husnuzan. Memiliki perspektif positif. Ada orang di tengah jalan membalap, laju benar kan? Mungkin bininya hendak beranak. Nah, kan selesai kan? Tapi kalau, ini membawa unda trek-trekan, gas saya juga, dia kan? Akhirnya, lapak tukang tapai. Lapak itu artinya duduk di lapak. Ya, lapak sidinnya. Tukang tapai, tukang sayur, kasihan sidin. Tukang iwak, dosa bidak, lapak bertahan. Karena kita kelajuan berkendaraan, akhirnya kita bisa mencelakakan orang lain. Nah, itulah namanya absar. Jadi kita harus pandai mencari teori dalam agama bagaimana mengolah data. Datanya masuk sama. Kendaraan laju benar. Itu namanya sama. Tapi ketika masuk ke dalam pikiran kita, itu menjadi al-absar. Menjadi data yang kita olah dalam berbagai analisis. Dan itu tiap hari kita temukan itu. Ada nang pamamayan, mamaya aja kan? Nang pamamayan ini, kalau bertemuan lawan nang penyarikan, ya sudah, kelahir dah. Tapi, kalau bertemuan dengan orang yang kaya dengan perspektif, akan lain ceritanya. Nah, sidin mama ini ada tuh masalahnya apakah ini? Nah, ada masalahnya, itu berarti kan kita harus mencari penyelesaian. Jadi tidak mudah. Seorang guru TK melihat anak-anaknya berkelahi, dia langsung berpikir, oh ini ada masalah ini anak-anak ini. Ternyata masalahnya apa? Oh, berebut mainan. Si A membawa mainan, si B kada ke sekolahan. Lalu akhirnya anak-anak belum mampu memahami mana miliknya, mana milik orang lain. Pokoknya apa yang ada di situ milik bersama. Ada nasa ikang ini merasa miliknya sendiri. Nah, ini masalah kan? Seorang guru TK yang tidak bijaksana langsung diketik telinganya, tak ketik telinganya kan? Diamnya, kalau berdiam, sekali lagi tuh, sekali lagi. Nah. Akhirnya besok hari anak itu tidak mau lagi sekolah karena gurunya penyarikan. Tapi yang lain beda lagi. Kelahi anak ini, oh ini digendong lah anak itu. Karena anak itu juga mereka memerlukan, mereka berkelahi itu kan sebenarnya aktualisasi diri saja. Artinya menunjukkan bahwa dia ada dan dia egonya masih tinggi anak-anak. Maka egonya itu
Disahuti dengan dekapan hangat dari seorang guru. Digendongnya anak itu, nak, ada apa kina? Ibu belikan mainan besok. Besok ya, nanti ada mainan besok. Diamlah anak itu melalui dekapan seorang ibu guru, seorang bapak guru terhadap anak kecil yang sedang berkelahi. Karena dia punya perspektif yang kaya. Oleh karena itu kita harus memiliki kekayaan perspektif di dalam hidup ini. Kalau perspektifnya satu saja, satu penglihatan saja, itu bahual aja gue bentar. Apalagi kita di Banjar ini mungkin pernah tinggal di rumah bedakan ya, bedakan. Ngarannya aja rumah bidak. Bidak ini kan paling halus dalam caturan ya, dan paling gamat berjalan sekali setapak. Beda dengan kuda. Kuda ini harap meluncat. Imbah hirang ke putih, imbah putih ke hirang. Begeleginca jalannya. Man-man itu nah, anak tuh mati. Ada apa jadi nawal jalan kuda ini aja. Padahal anak sini ntar aja muter. Ini orang becatur lah. Becatur ini gawian paling barat. Mantri diangkat, ratu diangkat, kuda juga diangkat. Tenaga kan tapi kuat. Jangan main catur. Ya. Bidak, di bidak itu, mana di bidak ini kan bahala tawing. Atau kalau salah contohnya bidak. Kita pernah tinggal di asrama, ya mungkin anak-anak yang pernah asrama di pondok, ya itu macam-macam manusia. Ada yang membunyikan radio nyaring banar. Itu kan kalau kita berpikir negatif, ini kata tadi orang anak guring nih. Bong ganda tuh dok. Tapi bagi kita yang berpikir perspektifnya kaya, ya anggap aja lah hiburan ini. Dangdut ada, keroncong ada, macam-macam lagunya kan. Kadang kali lagi nukar seorang. Bapak komandang arakan aja. Sudah berapa guring selesai. Asa dia nyanyiakan guring. Memang ada nyanyiannya kan. Ya, di sebelah tadi bang nyaring benar. Itu namanya absar. Al-Quran menyuruh kita husnuzan. Al-Quran menyuruh kita memiliki empati. Nah, empati itu kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam bahasa Arab namanya al-isar. Itu diceritakan masyarakat Ansar. Ansar itu masyarakat Madinah yang menyambut Nabi dan para sahabat yang disebut muhajirin. Muhajirin ini Nabi para sahabat dari Mekah pindah ke Yasrib, pindah ke Madinah. Yang menyambut itu namanya Ansar. Kaum Ansar. Nah, di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang Ansar itu dengan kalimat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka itu yu'siruna. Orang-orang Ansar itu memahami keadaan orang-orang muhajirin dan mereka memberikan pelayanan kepada orang-orang muhajirin dengan pelayanan yang sebenarnya mereka juga memerlukan layanan itu. Tapi mereka menyediakan, atau istilahnya itu bahasa Banjarnya itu beliwa. Nah, bagus bahasa Banjar ini beliwa. Beliwa-liwa jatuh ajar. Utamakan dulu orang lain. Nah, beliwa. Mungkin kanak-kanak anu-anu udah tahu lagi beliwa ini apa. Nah, beliwa ini mengutamakan orang lain. Misalnya ada tamu dulu. Penceramah misalnya, penceramah dulu yang minum. Ini kan namanya. Tapi di beberapa masjid kadang-kadang jamaah dulu minuman. Tapi supaya penceramahnya jangan sarik, diandagi penceramahnya 2. Jadi kalau jamaah itu adanya 1, penceramah 2. Tapi tetap kalah juga karena melihat aja kan. Memakan kata-kawa kan. Kamu nih sama makan wadah, si penceramah ini 1 ceramah. Bisa bubar jamaah. Apalagi di luar sudah siap.
Itu bisa bubar. Nah, ini berarti dulu nih, break dulu nih. Nah, jadi itu namanya isar, berempati, melakukan afirmasi. Ya, afirmasi itu pembelaan. Seperti misalnya pemerintah itu kalau bicara soal, ini kan yang hangat benar nih pemerintah ini adalah soal 2045. Ya, 2045 ini apa? Indonesia emas karena kita merdeka 100 tahun. Apa yang diusulkan oleh banyak pihak? Yaitu afirmasi, affirmative action. Bagaimana pemerintah bisa membela yang lemah. Yang lemah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi misalnya pendidikan. Angka partisipasi kasar terhadap pendidikan, artinya orang yang sekolah, tingkat pendidikan rata-rata. DKI Jakarta dengan Yogyakarta itu partisipasi kasar sekolah dengan usia sekolah itu paling tinggi. Tapi di tempat lain ada yang rendah. Kalau tidak salah itu angkanya 11. Tapi beberapa wilayah di bawah 7. Bagaimana meningkatkan ini? Dan ini kalau diafirmasi pendidikan ini, orang kada lagi mahal-mahal kuliah harus ke Pulau Jawa misalnya. Karena kualitasnya sama. Kita angkat jempol dengan Pak Rudi Arifin. Hebat Pak Rudi Arifin. Beliau menciptakan namanya SMA Banua Boarding School. Wah, itu hebat sekali beliau itu. Dibangun, dibiayai, didatangkan guru-gurunya yang berkualitas. Salah satunya guru-guru dari Turki kemarin itu. Karena ingin menularkan budaya belajar orang Eropa. Jadi di SMA Banua itu anak-anak belajar sejak pagi sampai kira-kira pukul 3 lah, sampai asar. Kemudian istirahat, sholat dan sebagainya. Habis asar mereka belajar lagi. Kemudian malam mereka belajar lagi. Jadi saya hitung mereka belajar itu lebih dari 12 jam. Dalam satu hari. Dibimbing oleh gurunya, oleh ablanya, oleh pembimbingnya, oleh mentornya. Anak-anak pasti stres pertama kali masuk ke sana. Ada yang menangis macam-macam dan ada yang terguring. Karena kada biasa belajar sore sampai malam. Nah, kalau di negara-negara maju sudah biasa orang belajar itu memang belajar wujud belajar. Nah, walaupun sekarang kabarnya ya SMA Banua ini sudah mulai menurun kualitasnya. Maka lulusan SMA Banua itu bisa masuk ke mana saja. Mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah ikatan dinas itu biasa. Ke STAN, ke mana-mana. Ada yang di yang di kepolisian, di angkatan darat, angkatan udara itu biasa, banyak masuk. Ada yang ke UHAN, Universitas Pertahanan, masuk. Karena berkualitas. Nah, ini namanya afirmasi. Jadi kita ya, terutama pemerintah ini, pemerintah itu harus berpikir kalau Indonesia emas itu 2045, ingin betul-betul kita ini memanfaatkan bonus demografi namanya, artinya kita ini berisi manusia yang berpotensi banyak. Kita memiliki banyak manusia yang berpotensi. Ya, maksudnya anak-anak muda ya. Generasi Z, generasi yang lahir di era milenial ini. Nah, itu kalau tidak diikuti oleh keberpihakan, afirmasi dari pemerintah, nah itu tetap keadaannya mungkin tidak akan maju dan seperti sekarang ini. Itu salah satu sisi dalam kaitan dengan pengelolaan negara ya. Mungkin perlu juga lo sampaikan karena di sini pastilah banyak ASN di sini kan yang
kerja untuk melayani dan bahkan mungkin mengambil kebijakan-kebijakan. Atau mungkin juga ada di sini anggota dewan. Kalau Bahari itu anggota dewan ini banyak di Jalan Veteran, di Wantilan. Bahari ada Wantilan kan. Gimana bagaimana ya? Di anggota dewan ya. Awalnya menggayat menggayat kayu itu. Di Wantilan ya. Pegawainya di Wantilan. Tapi kakak-kakak tahu itu Wantilan itu apa ya. Itu manual sekali kan. Dulu orang menggayat ulin itu manual. Dan dulu banyak teman-teman saya mahasiswa itu juga bagawi mengambil upah menggayat kayu itu ya. Jadi sambil kuliah sambil mengambil upah menggayat kayu itu. Itu memerlukan tenaga yang luar biasa. Nah sekarang sudah pakai bansau sebenarnya. Sudah pakai mesin sekarang ya. Bahkan sekarang ada lagi juga ulinnya. Habis sudah ditabangi. Diganti, wah ini lawan wasi bang. Ngarannya taso. Nah, ngarannya taso ngarannya ya. Nah, jadi berulah rumah, wah ini taso aja. Dapat angin ribut, tiut langsung. Taso. Wah itu ulin, ulinnya digayat di Jalan Veteran. Yang menggayat itu anggota dewan, Dewan Tilan. Dewan Tilan Bahari itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, al-absara itu perspektif yang kaya. Ada namanya husnuzan, ada namanya al-isar. Bahkan di dalam Al-Quran juga muncul kalimat khair, al-khair, al-hasanah, al-khair. Apa bedanya? Hasanah itu kebaikan, khair kebaikan juga. Fastabiqul khairat. Khairat itu jamak daripada khair. Khairat atau khair itu menunjukkan bahwa yang baik itu banyak. Kalau hasanah itu kebaikan tunggal. Tapi kalau khair itu kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan itu banyak. Nah, berarti kalau kebaikan itu banyak, kita memiliki kesempatan untuk memilih hal-hal yang terbaik di antara yang baik. Salat subuh di rumah baik. Salat subuh di masjid lebih baik. Itu soal pahala. Soal silaturahim lain lagi. Kita ketemu kawan di sini, bisa bercengkrama, saling sapa. Itu menambah kesegaran hidup kita. Ditambah pulang teh panas, bubur ayam, kikicak, wadah gayam pulang. Mata picak atau ayam. Nah, itu cukup. Karena pernah saya kira di sini kikicak lah makanannya. Ya sesekali lah ibu-ibu nih kita bawa kikicak ibu ya. Saya kalau ingat kikicak itu ingat sekali apa itu kecerdasan orang tua kita di kampung ya. Jadi dulu kan kikicak itu, nah itu tahu kikicak lah. Nah ada tahu ya. Mumpung pian kan tahu kami kisahkan lah. Ada tahu kikicak. Kikicak itu hintalo karuang. Ada tahu juga lah. Hintalo karuang tahu. Hintalo karuang. Ada tahu juga lah ya bang nih orang Banjar asli ini. Hintalo karuang. Itu kan ada rajanya. Sebenarnya rajanya itu tuh kan gara-gara peninian kita tuh kadang lagi menutup kan tutuk diayak, tutuk diayak. Ada pulang antahnya kan. Menggenal-genal beresnya ini tutuk diayak. Mauk sidin sudah. Habis sidin menutup. Maka yang beres yang masih ganal-ganal tadi campur lawan nyur. Dikacak-kacak sidin, diulah sidin ganal. Oh kayak ini kan. Nah. Jadi kita bercakon tuh apa itu kayak. Nah itu sidin raja kikicak. Nah. Itu sidin kalau itu dimakan, nah itu bisa jadi raja kita kayaknya udah tua. Oh kita abut kan. Itu sama lawan kita memakan pokarak supaya kuat minbal. Pada kai-kai nama ngawah nih, kalau lagi makan. Karena karaknya karas. Gigi sidin habis. Aja sidin ayo supaya kuat minbal, makan karak. Nah, makan karak kita Bahari. Nah itu jadi kikicak ini juga wadai yang menunjukkan kearifan luar biasa dari orang-orang tua dulu dalam rangka untuk mungkin tadi memilih hal-hal terbaik ya. Nah,
Jadi Al-Quran menyebutkan ada khair, ada hasanah, ada hasan. Kalau khair itu berarti kita memiliki pilihan-pilihan. Oleh karena itu Al-Quran menyebutnya likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap manusia atau setiap kelompok itu memiliki minhaj, memiliki syir'ah, memiliki cara-cara dan metode-metode yang disebut dengan kearifan lokal. Kalau di kampung itu misalnya pamali, jangan duduk di lawang, pamali. Ya, pamali itu cara orang kampung menegur kekanakan dengan cara halus. Lalu kita ada kepamaliannya. Duduk di lawang ini jadi kita lambat belaki. Nah, kepamaliannya tuh. Jangan perjalanan hari Sanja. Hari Sanja ini banyak setan deh sidin. Akhirnya bisa ada bulik. Karena nanti tagur ini ketujuh perjalanan. Jadi orang Bahari itu namanya minhaj. Minhaj itu metode. Atau disebut juga dengan kebudayaan. Nah, masing-masing manusia, masing-masing komunitas, masyarakat, itu punya kebudayaan. Kebudayaan itu adalah hasil budidaya, hasil budi dan daya, hasil pikiran akal, dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Pasti setiap kampung itu punya kebudayaan untuk melangsungkan, untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat pertanian punya kebudayaan tentang bertani. Masyarakat nelayan punya kebudayaan tentang nelayan. Coba misalnya, bagaimana agar orang dapat haruan terus? Gampang kan? Melukah supaya haruan terus. Belakangnya itu dibuka. Jadi haruannya terus. Tuh dapat haruan terus. Kada nasi ya. Ini haruan. Karena lukahnya ini, lukah lah. Ada tahu juga. Berarti ini kada tahu apa-apa subuhnya sini. Ya, lukah itu kan kalau belakangnya itu ditutup, ikan yang masuk dia terkurung. Supaya dapat iwak terus, maka belakangnya dibuka. Maksudnya terus, betarus artinya. Bukan selalu ya. Ini bahasa Banjar ini ngalih ya. Haruan tarus, maksudnya haruan, mestinya kan haruan tarusnya haruan saja. Tapi haruan tarus itu dalam bahasa Banjar juga haruan yang tidak berhenti, terus. Karena belakangnya dibuka, handutnya dibuka ya. Jadi punya kebudayaan. Kita bisa membuat hancau, kita bisa membuat lunta, bisa bikin ringgi, bisa membuat ada yang tahunya lunta, hancau, ringgi, lokah, kabam, ada tahu deh. Nah ini bahaya ini kalau hidup di Banjar ini. Itu kebudayaan namanya. Lalu kata Tuhan, setelah mengatakan setiap kelompok itu punya kebudayaan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk mencari yang terbaik di antara yang baik. Nah, jadi kita punya pilihan-pilihan. Itulah namanya absar. Jadi setiap manusia diciptakan oleh Allah potensi untuk membangun perspektif yang kaya terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Agar kita hidup ini langgeng ya. Sehingga salah satu gunanya sekolah itu juga itu adalah memperkaya perspektif ya. Orang kampung kadang kon sekolah. Kenapa kada sekolah? Ada jadi pegawai aja sih, kalau usah sekolah. Nah, ya karena perspektifnya hanya satu, yaitu sekolah jadi pegawai. Padahal sekolah itu memperkaya perspektif, memperkaya wawasan. Sehingga al-absar itu nanti betul-betul berfungsi di dalam diri kita. Nah, tapi tidak cukup rupanya as-sam'a dan absar itu. Lalu Allah menyebut juga di dalam ayat 78 Al-Mu'minun ini dengan Al-Afidah. Nah, Al-Afidah ini lain lagi, aneka hati. Jadi hati kita itu juga banyak. Perasaan kita itu banyak. Nah, ada perasaan yang halus, yang kasar dan sebagainya. Nah, tentulah kita memilih nanti hati itu hati yang damai, hati yang bergetar mengingat Allah, ya.
bukan hati yang keras. Di dalam Al-Quran itu ada hati yang membatu, keras. Ada hati yang bergetar, ya. Ada hati yang selamat, qalbun salim. Banyak di dalam Al-Quran dijelaskan dalam berbagai konteks akidah itu. Nah, itu juga harus kita manage sedemikian rupa sehingga antara perspektif kita yang baik diikuti dengan hati kita yang baik, maka seluruh data yang masuk ke dalam diri kita yang disebut dengan as-sam'a itu bisa kita olah dan kita manfaatkan untuk mendukung kenyamanan-kenyamanan dalam hidup, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat, ya. Nah, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kaya sekali kalau kita mau mempelajari sampai ke dasar-dasarnya, terutama kalimat-kalimat yang dipilih pun itu menunjukkan kedalaman. Karena apa? Karena memang dia adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat ulun sampaikan, dan selebihnya yang bisa baca di ayat 78 tadi, surah 23, ya. Surah 23. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Lagi kah? Aduh, saya nanya, kalau paham lagi, aduh lagi ya. Tahu juga, tahu kisahnya juga nyawane. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.